Seorang pria ditangkap karena diduga setubuhi adik sepupunya. Wali Kota Eva Dwiana serahkan bantuan kepada Basarnas Lampung. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Kasus persetubuhan keluarga kembali terjadi. Kali ini, seorang pria di Lampung Selatan ditangkap karena diduga menyetubuhi adik sepupunya sendiri. Ironisnya, korban juga mengalami retardasi mental. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang pria di Jati Agung, Lampung Selatan diduga tega menyetubuhi adik sepupunya sendiri. Ironisnya, korban juga mengalami retardasi mental. Tersangka ditangkap berdasarkan laporan orang tua korban ke Polsek Jati Agung. Tersangka BS ditangkap di rumahnya di Jati Agung, Lampung Selatan. Pria 27 tahun ini ditangkap berdasarkan laporan orang tua korban. Orang tua korban melapor BS telah menyetubuhi anaknya yang masih di bawah umur. Peristiwa itu terjadi saat korban yang mengalami retardasi mental bermain di sekitar rumah BS. Di hadapan polisi, BS membantah telah menyetubuhi korban, tetapi dia mengakui telah menyentuh bagian intim tubuh korban. Nggak sengaja aja pokoknya Pak, nggak tahu, saya juga nggak tahu Pak. Hilaf kamu? Ya cuma megang payudara darahnya aja, udah itu aja, nggak sengaja Pak. Apa karena dia keterbelakangan mental terus mudah diperdaya gitu? Enggak juga. Kamu lakukan itu sama dia? Apa karena istri lagi hamil pada saat itu? Enggak, orang udah lama kok bekerja kayaknya. Sudah berapa kali, Mas? Sekali itu aja. Oh, sekali aja? Iya. Sekali yang ketahuan atau yang diakuin? Sekali itu aja. Diapain aja? Diapain aja korbannya? Cuma pegang payudara darahnya sama kemaluannya aja, udah itu aja, nggak lebih aku lah. Yang mendorong kamu melakukan itu? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Jati Agung, Lampung Selatan. Tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 2, junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. BS terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kasus pidana yang diduga dilakukan BS terhadap adik sepupunya terjadi pada April lalu. Namun korban tidak berani mengadu karena pria tersebut selalu mengancam akan membunuh orang tua korban. Polisi tidak langsung percaya pernyataan BS. Pria tersebut membantah telah menyetubuhi korban. Dari pemeriksaan polisi terungkap jika tindak pidana yang menimpa korban terjadi pada April lalu. Namun, orang tua korban baru melaporkan peristiwa bejat pelaku ke Mapolsek Jati Agung pada awal Mei lalu. Lantaran korban ketakutan karena diancam oleh tersangka. Sekian hari, sekian minggu, korban tidak berani menceritakan kepada keluarganya karena sempat si pelaku ini mengancam akan membunuh orang tua korban kalau korban berani cerita dengan orang tuanya. Sampai akhirnya ibunya korban ini suatu hari nyuruh si korban ini untuk mengantarkan makanan ke rumah pelaku. Karena pelaku ini berada persis di belakang rumah korban. Tapi si korban ini ketakutan, tidak mau dengan seruan ibunya itu. Ibunya curiga, kenapa tidak mau? Takut katanya, takut. Nah, setelah ibunya korban mendesak, bertanya, kenapa kok takut dengan si pelaku ini? Akhirnya ceritalah si korban kalau dirinya pernah ditubuhin oleh pelaku di rumah pelaku. Bang, korban ini keterbelakangan mental kabarnya? Iya, benar. Korban ini keterbelakangan mental. BS dan korban masih berhubungan keluarga. Rumah keduanya juga bertetangga di Kecamatan Jati Agung.
Pelaku mencabuli tersangka saat rumah dalam keadaan sepi karena istri dan anaknya keluar. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang pria di Lampung Tengah ditangkap karena menyetubuhi anaknya sendiri. Pelaku ditangkap dalam perjalanannya kabur ke Pulau Jawa. Mana, Bang? Aha, terduga pelaku pencabulan terhadap anak kandung diamankan petugas di kawasan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Pria 34 tahun ini kini mendekam di ruang tahanan Mapolsek Seputiraman, Lampung Tengah. Aha ditangkap anggota tim khusus anti bandit 308 Polsek Seputi Mataram saat hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Ia disergap petugas saat menumpang ojek online. Mau ke Jawa? Hari Raja Batu di Sudirman. Iya, Pak. Betul. Kamu kemarin? Kecuali ngumpulnya, nak? Jawa. Oh, betul, Mas. Betul. Saat menjalani pemeriksaan, Aha mengakui semua perbuatannya yang telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Aha mengaku sudah menggauli anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun itu sebanyak 7 kali sejak 2 tahun lalu. Aha menyetubuhi anaknya di rumahnya sendiri saat rumah dalam keadaan sepi. Ibu korban melaporkan bahwasanya anaknya disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri. Kemudian setelah kita lakukan pengejaran, bahwasanya tersangka ini melarikan diri ke Labuan Maringgai. Kita lakukan pengejaran ke Labuan Maringgai. Di sana kebetulan naik ojek menuju ke Jawa, diinformasi. Setelah itu dilakukan pengejaran ke arah sana. Setelah itu dijegat di tengah jalan, lakukan penangkapan di Tanjung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Perpu nomor 1 tahun 2016, junto pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Aha terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perleoli, iNews melaporkan. Seorang warga desa Tiuh Mulia Asri, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat ditangkap polisi lantaran menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah suami korban melapor ke polisi. Di Tulang Bawang Barat, seorang pria berinisial MD ditangkap petugas Satreskrim Polres setempat. Pria tersebut diduga mencabuli anak kandungnya sendiri. Perbuatan bejat ini terjadi sejak korban berusia 11 tahun. Saat itu, korban masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Terakhir kali MD memerkosa korban pada April lalu. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan perbuatan ayah kandungnya kepada suaminya. Merasa tak terima, suami korban kemudian melaporkan tindakan keji mertuanya itu ke polisi. Yang selama ini ngurusin Cindy? Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat Ibtu Andre Triputra mengatakan pencabulan sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu. Modus pelaku dengan cara bujuk rayu dan mengancam korban. Dari pengakuan korban bahwa pelaku mencabuli korban sejak tahun 2014 sampai tahun 2021. Terhitung dari umur 11 tahun sampai 18 tahun. Awalnya kita melakukan pengungkapan kasus ini sendiri, cerita awalnya seperti apa sih, Dan? Jadi korban ini sudah menikah beberapa waktu yang lalu, namun bapaknya ini datang ke rumah suami korban menjemput anaknya untuk dibawa ke rumah. Nah, sampai di rumah pelaku ini meminta kembali untuk menyetubuhi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polres Tulang Bawang Barat. Ia bakal dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Wali Kota Eva Dwiana serahkan bantuan kepada Basarnas Lampung. Tetaplah bersama kami. Wakapolres Lampung Utara Kompol Rosef Effendi terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung setelah kendaraan yang ditumpanginya menabrak truk box. Kecelakaan terjadi di kilometer 103 hingga 400 Tol Trans Sumatera Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera ini terjadi sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kendaraan minibus yang ditumpangi Wakapolres Lampung Utara bersama ajudannya ini menabrak kendaraan truk box yang mendadak berpindah dari jalur lambat ke jalur cepat tanpa menyalakan lampu sen. Dalam kecepatan tinggi, kendaraan minibus yang ditumpangi Wakapolres dan ajudannya ini tak dapat menghindar. Mobil menabrak truk box hingga bagian depan kendaraan hancur dan ringsek berat. Beruntung Wakapolres bersama ajudannya Brigadir MKV Indrianto yang mengemudikan kendaraan lolos dari maut. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Sementara kendaraan minibus yang mereka tumpangi ringsek berat di lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini kini ditangani aparat kepolisian Satlantas Polres Lampung Selatan. Polisi masih mencari tahu dan mengejar kendaraan truk box yang melarikan diri ke arah Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan pinjam pakai 1 unit mobil pick-up kepada Badan Search dan Rescue Nasional, Basarnas Provinsi Lampung. Wali Kota Eva Dwiana berharap dengan mobil tersebut kinerja Basarnas lebih baik lagi. Wali Kota Eva Dwiana menyerahkan 1 unit mobil jenis pick-up secara langsung kepada Kepala Basarnas Provinsi Lampung. Penyerahan mobil diadakan di depan Gedung Pelayanan Publik 1 Atap Pemkot Bandar Lampung. Eva berharap armada tersebut bisa membantu kegiatan Basarnas, terutama dalam pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah, juga bisa memotivasi masyarakat untuk menjaga keselamatan. Eva juga mengapresiasi kerjasama Basarnas dan Pemkot melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung yang sudah lama terjalin. Kota Bandar Lampung menyerahkan salah satu mobil hiluk untuk aktivitas Basarnas Provinsi Lampung biar bisa melakukan semua bantuan untuk masyarakat, khususnya Kota Bandar Lampung bisa berjalan dengan lancar dan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga kerjanya juga bisa juga lebih baik lagi. Kemarin baik, sekarang harus lebih baik lagi. Kepala Basarnas Lampung Jumaril berterima kasih kepada Pemkot Bandar Lampung dan mengakui kendaraan operasional Basarnas masih terbatas. Dengan bantuan itu, pihaknya akan melakukan tugasnya dengan maksimal membantu masyarakat Kota Bandar Lampung. Ya, yang pertama-tama tentunya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya kepada Bunda Eva, karena memang kita juga memang keterbatasan alat utama, terutama untuk di darat, dan ini insya Allah sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR, terutama di Kota Bandar Lampung, karena memang
insya Allah untuk membantu masyarakat Kota Bandar Lampung yang kita doakan tidak ada kejadian ya. Tapi apabila itu ada kejadian, kita siap dan sigap untuk mengantisipasi, menanganinya. Lampung merupakan provinsi yang rawan bencana. Bantuan kendaraan akan membantu petugas dalam bekerja. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Lampung Utara diperpanjang hingga pertengahan bulan ini. Langkah ini diambil karena adanya peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 tiap harinya. Bupati memperpanjang PPKM skala mikro hingga 14 Juni mendatang. Perpanjangan ini karena adanya peningkatan kasus COVID-19 tiap harinya. Sebagian besar kasus COVID karena adanya kontak oleh warga luar daerah. Lampung Utara beresiko sedang dalam penularan COVID-19. Kasus terkonfirmasi mencapai 1.730. Dari jumlah itu 1.505 dinyatakan sembuh dan 61 meninggal dunia. Kita masih ada keluarga kita yang terkonfirmasi positif karena melakukan perjalanan ke luar daerah. Maka kita akan melaksanakan kembali PPKM kita dari sejak 1 Juni sampai dengan 14 Juni 2021. Pemkab Lampung Utara berharap dengan diperpanjangnya PPKM ini dapat mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang seni ukiran berbahan pohon kayu puluhan tahun. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, tunggul pohon tidak selamanya menjadi limbah. Perajin kreatif bisa mengubahnya jadi aneka perabot seperti meja kursi dan hiasan rumah. Sisa pokok pohon ini bahkan disulap menjadi ukiran naga raksasa bernilai ratusan juta. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jangan lupa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Galeri Seni Ukir Kayu Mulyono di Jalan Cendana, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung, menggarap patung naga raksasa. Patung ukir kayu ini menggunakan tunggul pohon berusia 200 tahun dari Taman Dipangga. Pohon diketahui sudah ada sejak letusan Krakatau tahun 1883 dan baru tumbang tahun lalu. Ukiran naga raksasa butuh waktu lama. Mulyono dan rekannya mengukir sejak 9 bulan lalu. Proses ini belum tuntas hingga sekarang. Pembentukan pola ukir sampai menggunakan mesin pemotong kayu. Mengukir tunggul raksasa butuh ketelitian dan kesabaran. Demi kesempurnaan bentuk dan karakter, Mulyono membuat ukiran naga raksasa tanpa terburu-buru. Benda seni berdiameter 5 meter, tinggi 6 meter, serta berat 2 ton ini kelak menjadi patung naga terbesar di Indonesia. Patung ini bernilai seni sekaligus bersejarah. Selain fungsional itu seperti meja, kursi, meubiler dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kayu-kayu besar ini bisa buat sejenis patung. Ini usia kayu berapa rata-rata? Kalau kayu yang tak buat patung ini dari sejarah, dari historisnya itu dulu
pada saat Krakatau meletus itu tahun 1883 itu jangkar kapal yang terdampar itu nyantol ada di pohon itu, dan sekarang ada buktinya di Taman Bipangga Polda Lampung ya. Nah, setelah kayu itu tumbang roboh dengan sendirinya, saya mempunyai gagasan kalau ini tak buat sebuah karya. Setelah selama ratusan tahun dia memberikan manfaat di lingkungan itu, ini tak buat sebuah karya, yaitu saya buat patung naga. Karena sesuai dengan besar kayu, karakter kayunya yang memang kalau dibuat naga ya ada nilai estetik tersendiri. Galeri Seni Ukir Kayu Mulyono juga menggarap relief tunggul dan akar pohon. Pengukir mendapatkan bahan tunggul rata-rata berusia puluhan tahun dari berbagai pelosok dan kawasan hutan Lampung. Tunggul pepohonan mengampar dan sepintas seperti rongsokan atau semacam kayu buangan. Galeri Ukir Kayu Mulyono menjual aneka barang seni fungsional dengan harga bervariasi 3–40 juta rupiah. Kerajinan bernilai 3 juta antara lain meja ukir, sementara relief terjual 40 juta. Mulyono berkarya demi keindahan. Harga menjadi relatif jika pembeli menganggap karyanya memang bernilai seni tinggi. Itu berkarya itu yang penting ngikutin pikiran, tangan, apa yang menjadi kemauan kita jalankan, kita aplikasikan dalam bentuk barang. Setelah itu kita menikmati, setelah kita bangga, lah terlepas nanti ada yang berminat atau ingin memiliki, ya silah-silahkan saja. Yang penting tahu nilai-nilainya bahwa ini adalah nilai seni yang patut kita hargai, yang konon dari zaman dahulu juga nenek moyang leluhur kita juga meninggalkan budayanya lewat seni. Mulyono merintis ukir kayu sejak tahun 1991. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini terinspirasi banyaknya sumber daya berupa tunggul maupun akar pepohonan melimpah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.